Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum mendaftar kelas pemuridan dasar kekristenan, segera daftarkan diri Anda kepada Bapak Yanto Amalo. Seluruh kegiatan kesan akan digabungkan dalam acara Kid with God yang diadakan pada hari Rabu sampai hari Jumat pada tanggal 23 sampai 25 September 2020 dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di Gereja MDC Pangkal Pinang. Mari kita membangun keintiman dengan Tuhan melalui kegiatan doa di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, aplikasi MDC Pangkal Pinang, dan akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Dimanapun Anda berada pada pagi hari ini dan seluruh jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan, sebab Dia sumber kekuatan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu baru dalam hidup kami, yang membuat hati kami senantiasa merindukan Tuhan, merindukan hadirat-Mu, merasakan lawatan-Mu. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus,
pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Allah dan Tuhanku, Allah yang mengasihi. Yesus dan kekuatanku, percaya janjimu, percaya kuasamu, kau nyatakan bagiku, kau limpahkan atas hidupku. Haleluya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat, pujian, pengagungan, dan kemuliaan bagi Allah kami yang hidup, yang telah memanggil dan memilih kami, menguduskan dan menyucikan kami, dan melayakkan kami untuk menjadi milik harta kesayangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas segala anugerah dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini, Roh Kudus-Mu tolong kami di dalam kerinduan hati kami untuk mendengarkan Engkau,
biarlah Engkau ya Tuhan menjamah kami, melawat kami, meneguhkan kami, menguatkan kami untuk menjadi semakin hari mengasihi dan mencintai-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak, Saudara-saudari. Puji Tuhan di pagi hari ini kita kembali untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan kesempatan yang indah dan baik ini adalah merupakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita tidak sia-siakan. Kita terus hidup di dalam memuji dan menyembah Tuhan sebagai ungkapan cinta kita kepada Dia. Saudara-saudari, suatu kali ada seorang anak muda malu mengakui dan menerima ibunya karena di saat di bangku sekolah teman-temannya suka membuli atau mengejek dia karena ibunya punya mata buta satu. Dan karena dia sudah tidak tahan atas bulian tersebut, maka dia ingin cepat-cepat dewasa dan ingin keluar dari rumah. Pada saat itu papanya sudah tidak ada alias meninggal, dan akhirnya anak muda ini minggat dari rumah orang tuanya dan pergi begitu saja tanpa diketahui oleh ibunya. Anak muda kemudian menikah dengan seorang perempuan cantik dan kemudian ia berusaha yang akhirnya ia menjadi seorang anak muda yang kaya raya, memiliki anak-anak yang cakap-cakap dan cantik-cantik. Suatu hari ada ketukan pintu di rumahnya. Anak yang baru berumur 5 tahun membuka pintu. Dan tiba-tiba anaknya itu menjerit ketakutan karena di depannya berdiri seorang ibu dengan mata satu. Mendengar jeritan anaknya, anak muda ini lari bangkit dari kursi sofanya dan menghampiri anaknya. Lalu sampai di depan pintu, ia melihat seorang ibu. Dan ibu yang di depan itu adalah seorang perempuan yang ia sangat kenal, ia sangat mengenalnya. Tetapi karena malu terhadap istri dan anak-anaknya, ia pura-pura tidak mengenal ibunya. Ia berkata kepada perempuan tersebut, "Engkau salah orang. Kami tidak pernah mengenal kamu. Pergi tinggalkan rumah kami." Dan akhirnya ibu ini pergi meninggalkan rumah itu dengan hati dan wajah yang sangat sedih. Beberapa tahun kemudian anak muda ini menerima sepucuk surat. Ternyata yang mengirimkan surat itu atau yang menuliskannya itu adalah tetangganya. Dulu ketika masih ia berada di kampung halamannya, tetangganya mengatakan bahwa ibumu sudah meninggal dunia dan bersama surat ini aku titipkan surat dari ibumu, tolong dibaca baik-baik. Si anak muda ini membuka surat itu dan mulai membaca surat dari ibunya. Tulisan daripada surat itu dia berkata, "Anakku yang kusayangi, ketika kamu berumur 3 tahun, tiba-tiba matamu diserang kanker yang sangat ganas. Kamu akan buta kalau tidak segera dioperasi. Ibu tidak ingin melihat kamu anakku yang muda, tampan dan memiliki mata buta. Karena itu, ibu mengambil keputusan untuk memberikan satu mata ibu dicangkokkan ke matamu agar kau dapat melihat dunia yang indah dengan mata yang lengkap. Tolong jaga mata ibu baik-baik, nak. Karena mata itu akan mengingatkanmu kepada ibu yang sangat mengasihimu." Ketika ibu datang ke rumah tempo hari, sebetulnya
ingin mengenal menantu dan cucu ibu. Tapi sayang, saat ini ibu sudah bersama Tuhan. Salam kasih ibu untuk mereka, semoga engkau selalu bahagia. Ibumu yang sangat mengasihimu. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, tulisan ini tentu sangat mengharukan. Tapi saya mau berkata kepada kita, bukankah demikian Tuhan di dalam hidup kita? Ia telah memberikan keindahan hidup serta dengan segala kelimpahannya yang tidak bisa kita capai dengan usaha kita sendiri. Tuhan menolong kita, memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk meraih segala sesuatu yang berharga. Bahkan Tuhan telah mati sebagai kita dan diberi kita kemuliaannya. Kita dimuliakan olehnya dengan diangkat kita menjadi anak-anaknya yang semestinya kita adalah pribadi yang kotor, jijik, hina karena kejahatan dan pencemaran dosa. Selayaknya hukuman kekal dan kebinasaan menjadi bagian kita. Tetapi karena Allah tidak menginginkan kita binasa, tidak menginginkan kita menderita, tetapi kehendaknya adalah memberikan kita hidup dengan segala kelimpahannya, dan kita dipermuliakan olehnya. Seperti seorang karyawan tukang tipu atau korupsi yang semestinya dipecat dan dipenjara, namun sang pemilik perusahaan mengangkatnya menjadi direktur perusahaan. Inilah kasih karunia. Itulah yang Allah telah lakukan bagi kita. Kita tidak dipermalukan, tetapi dipermuliakan olehnya. Seperti firman yang dinubuatkan oleh Yesaya di dalam Yesaya 42 ayat yang ketiga. Buluh yang patah terkulai, tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia menegakkan hukum. Kadang-kadang dalam hidup ini secara tidak sadar kita dapat atau kita hidup seperti anak muda yang malu dan mengakui akan pengorbanan Tuhan di dalam hidup kita lewat sikap dan tindakan kita. Ketika kita mulai kuat, mampu mendapatkan akan segala penyediaannya, kita lupa bahwa semuanya itu dari Allah semata. Ketika kita diberi mata yang dapat melihat yang indah, memilih yang baik, dan lain sebagainya, kadang-kadang kita lupa bahwa mata yang Allah berikan itu perlu kita jaga dengan baik-baik. Ketika kita diberi kekuatan, kesehatan, dapat pergi ke sana sini, justru kita pergi meninggalkan rumahnya. Ketika kita diberi pikiran, otak yang cerdas, justru kita gunakan memikirkan perkara-perkara dunia yang menyakiti hati Tuhan. Ketika kita diberi kelimpahan, justru kita gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Kita lupa bahwa Tuhan berikan itu adalah untuk dipakai bagi pekerjaannya. Ketika kita diberi waktu yang sangat banyak, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 4-5 minggu sebulan, dan 12 bulan setahun, Tuhan perintahkan kita 1 hari dalam seminggu untuk beristirahat dan beribadah kepadanya. Justru kita gunakan untuk jalan-jalan, bekerja, dan lain sebagainya. Saudara-saudari, tahukah mengapa Allah memberikan semua itu bagi kita? Menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan supaya kita beribadah kepada Dia. Sebagaimana Raja Hizkia ketika ia menjadi raja bagi Yehuda, orang-orang Yehuda, suku Yehuda, yang dituliskan di dalam Tawarik 29 ayat 11. Dia berkata, anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah,
Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Kalau kita diangkat dari kehinaan kepada kemuliaan, bukan untuk kita semakin jauh kepadanya, tapi supaya kita semakin hari melekat kepadanya. Kalau Ia memberikan kemuliaannya bagi kita, bukan semakin hari kita tidak hidup bersama dengan Dia, tetapi untuk kita semakin hari melayaninya. Dan kalau kita diberi kemuliaannya, supaya kita semakin hari mencintainya. Kalau kita mencintai Tuhan bukan untuk memperoleh sesuatu apa yang Ia punya, tetapi karena Ia telah memberikan terlebih dahulu segalanya bagi kita, maka kita mengasihi Dia. Nyawanya Ia telah berikan bagi kita. Bukankah hal yang sangat berharga di dalam hidup ini adalah nyawa? Dan paling yang berharga itu yang Allah berikan kepada kita. Itu sebabnya saya berkata bahwa kalau kita melekat kepadanya, kalau kita melayaninya, kalau kita mencintainya, bukan karena kita ingin memperoleh sesuatu daripadanya, tetapi karena Ia telah memberikan segalanya bagi kita. Dia sudah terlebih dahulu memberikan segalanya bagi kita. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika bangsa Israel dibawa keluar oleh Musa dari Mesir, oleh perintah Tuhan, oleh kasihnya kepada bangsa Israel yang diperbudak oleh orang-orang Mesir selama 420 tahun. Tuhan melakukan mukjizat demi mukjizat, baik di Mesir maupun dalam perjalanan mereka di padang gurun. Namun Israel terus hidup berbuat jahat dan dosa di hadapan Tuhan. Bahkan menyimpang dan menyakiti hati Tuhan dengan membuat patung lembu sebagai Allah bagi mereka. Mereka mendesak Harun untuk membuatkan Allah bagi mereka yang akan berjalan di depan mereka. Mereka berkata kepada Harun, "Harun, buatlah Allah bagi kami, agar Ia berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Mereka tidak sabar menunggu Musa turun dari gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Musa sedang bertatap muka dengan Tuhan, sehingga mengakibatkan Allah menjadi murka dan membinasakan bangsa ini. Namun Musa melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir, kekuatan yang besar dengan tangan yang kuat?" Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Sebagaimana dicatat di dalam Ulangan 10 ayat 10. Dikatakan, "Maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali 40 hari 40 malam lamanya. Dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada aku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaan." Itu sampai di situ saja Bapak Ibu. Setiap pribadi yang telah dipanggil dan dipilih keluar dari kerajaan kegelapan kepada terangnya yang ajaib oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah menyelamatkan kita dari kegelapan kepada terangnya dengan pengorbanan darah yang begitu mahal.
Ia menebus kita menjadi harta kepunyaannya dan memberikan nyawanya, yaitu Yesus Kristus telah mati sebagai kita oleh dosa dan kejahatan kita, dengan darah yang tercurah habis menguduskan dan menyucikan segala pencemaran dosa. Darahnya itulah yang memperdamaikan kita dengan Allah. Darahnya itu juga yang membuka akses jalan kepada kita dalam surga. Darah itu juga menjadi jaminan dan meterai baru atas hidup kita, bahwa kita adalah harta miliknya. Darah itu adalah meterai dari segala penyediaan Allah di dalam surga, dikaruniakan kepada kita, dijamin oleh Roh Kudus sampai kita memperoleh seluruhnya. Roh Kudus itu terus menyertai kita setiap waktu untuk menuntun kita kepada pengudusan diri dan pembaharuan hidup dari waktu ke waktu menjadi hidup yang berkenan di hadapan Allah sampai kepada kesempurnaan. Bagian kita adalah menyerahkan seluruh hidup kepadanya, tubuh, jiwa dan roh, sebagai wujud cinta kita kepada Allah, sebagaimana Kristus telah menyerahkan nyawanya demi kita hidup bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagaimana kita semakin hari mengasihi Allah? Sebagaimana dicatat dalam Ulangan 11 ayat 22, dikatakan di sana, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan berpaut kepadanya. Ada dua hal Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, untuk kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Sebagaimana yang diutarakan di dalam Ulangan 11 ayat 22 itu, dikatakan mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan apa saudara? Dikatakan dengan menurut segala yang ditunjukkannya. Hal yang pertama adalah tinggal di dalam Dia dan menuruti firman-Nya. Itu hal pertama. Yang kedua dikatakan di sana adalah menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Ya, maksud saya bahwa tinggal di dalam Dia dan menurut firman itu adalah menurut segala yang ditunjukkannya. Ini seirama apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 23 sampai 24 dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Perhatikan baik-baik, ini hal yang sangat menarik. Kalau saudara-saudari dan saya, kita mengasihi Kristus, yaitu menuruti firman-Nya, dikatakan di sana, Bapakku akan mengasihi dia, dan kami, artinya Bapa dan Kristus serta Roh Kudus itu datang kepada saudara-saudari dan saya untuk bersama-sama. Artinya ia tidak meninggalkan kita, ia hidup, ia menyertai kita setiap waktu. Ayat 24 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar ini bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Singkat kata Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita merespon Tuhan dengan mendengar, memperhatikan, dan taat melakukan firman-Nya. Bagian B adalah berpaut padanya. Apa yang dimaksud dengan berpaut padanya? Di dalam bahasa asli, di dalam bahasa Ibrania dikatakan daubak. Daubak itu artinya tinggal, menyatu, melekat. Melekat kepada siapa saudara? Adalah melekat kepada Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai ke 7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa
tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya kalau kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita, kita mampu mengerjakan hal-hal, perkara-perkara di luar kemampuan dan kekuatan manusiawi kita. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, tinggal di dalam Kristus itu bukan sekedar tinggal begitu saja, tetapi sebagaimana yang diutarakan oleh Paulus di Kolose 2 ayat 6 ayat 7, dikatakan di sana ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita melihat ada berapa kali kata hendaklah ada 4 kali diutarakan di sana. Kata hendaklah itu adalah kata yang imperatif. Artinya sesuatu yang harus, wajib adanya. Ini bukan pilihan, tetapi kewajiban, keharusan yang kita dimiliki, yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Hal yang pertama adalah harus. Ya, kita harus menunjukkan sesuatu yang tidak boleh tidak diusahakan, dikerjakan secara sengaja. Untuk semakin kita bertumbuh, untuk semakin kita mengasihi Tuhan, setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sekaligus sebagai kekasih jiwa kita, maka cinta kita kepadanya harus dirawat, dipupuk, dan terus bertumbuh. Sebagai cinta di dalam pasangan kekasih suami istri, mereka harus merawat dan memupuk cinta mereka supaya terus bertumbuh dan bersemi. Cinta itu tidak tumbuh begitu saja Bapak Ibu, tetapi dengan sengaja ada usaha untuk merawat dan memupuk cinta itu untuk tidak menjadi pudar, tetapi ia terus bersemi. Coba Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kepada pasangan suami istri yang sudah pada awal-awal pernikahan mereka, mereka pasti cintanya sangat menggebu-gebu. Tetapi dari hari ke hari, saya melihat beberapa, atau di dalam pengamatan saya, cinta itu semakin memudar. Tidak seperti di awal-awal pernikahan. Mengapa saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan? Karena cinta di dalam pasangan suami istri itu tidak dirawat sedemikian rupa. Itu bisa menjadi tergerus dia karena berbagai kesibukan, termasuk di dalam kehadiran anak-anak. Bahkan juga ketika hidup di dalam segala kepercayaan yang diberikan dalam usaha, dan kemudian harta benda yang semakin ditambah-tambahkan, itu bisa menggerus cinta dari pasangan suami istri. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk bisa memupuk cinta itu dan terus bertumbuh dia, kita harus menyediakan diri. Pertama adalah menarik diri dari seluruh hiruk pikuk keseharian di dalam aktivitas dan dalam segala kesibukan kita. Seorang suami dia harus menarik diri dari segala kesibukannya. Seorang istri dia harus menarik diri dari segala kesibukannya dan mengkhususkan waktunya kepada suami atau kepada istrinya. Dia harus memiliki waktu khusus, ia harus menyediakan biaya untuk itu. Mereka pergi berdua, ya, mereka bercerita, berbagi satu dengan yang lain, baik suami maupun istri. Bisa itu mungkin di dalam kota bisa saja,
Bisa juga keluar kota, bisa. Ya. Makan makanan kesukaan berdua, menikmati kebersamaan dengan pasangan hidup tanpa diganggu oleh apapun, termasuk Android Anda. Sehingga hari ke hari cinta itu menjadi terus dia bertumbuh dan bersemi. Demikian juga cinta kita kepada Tuhan. Cinta kita semakin bertumbuh kepadanya, kita harus melakukan semua dengan sengaja. Ada seperti effort atau usaha kita sedemikian rupa untuk bisa memupuk cinta kita kepada Tuhan. Seperti dikatakan, harus tinggal di dalam Dia. Memiliki hati yang percaya, yang selalu berharap kepada Dia di dalam segala keadaan. Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Bertambah teguh dalam iman dan hati yang melimpah dengan syukur. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita melihat apa yang dicatat di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 itu, sekali lagi dikatakan hendaklah atau haruslah dan wajiblah, bukan suatu pilihan. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada di dalam hidup kita. Kita harus mengusahakannya. Kita tidak bisa berpangku tangan begitu saja lalu Dia datang, tidak. Kalau dikatakan di sana adalah harus berakar di dalam Dia, artinya harus kamu bertumbuh ke bawah di dalam Dia. Apa maksudnya saudara? Yaitu adalah harus kita bertambah rendah hati di dalam Dia. Atau kalau kerendahan hati itu diungkapkan dalam pujian penyembahan, maka kalimat ini juga berarti haruslah kamu memuji dan menyembah Dia. Singkat kata, pujian dan penyembahan adalah bersifat penting. Inilah bagian kedua, saudara, untuk kita semakin hari mengasihi Tuhan adalah dengan memuji dan menyembah Tuhan. Ya, mengapa pujian dan penyembahan kepada Tuhan bersifat penting? Karena itu akan menumbuhkan keakraban kita dengan Tuhan. Sebagaimana dicatat dalam Mazmur 135 ayat 15 sampai 18 dikatakan, berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya semua, orang yang percaya kepadanya. Apa artinya memuji dan menyembah Tuhan? Artinya tidak ada lagi Allah lain bagi kita. Tidak ada sesuatu yang melebihi daripada Tuhan selain daripada Allah itu sendiri. Yang kedua adalah untuk menumbuhkan kekokohan rohani kita. Sebagaimana dicatat dalam Mazmur 57 ayat 9. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, itu semakin hari meneguhkan rohani kita. Bahwa sungguh satu-satunya kekasih jiwa kita adalah Tuhan. Untuk kita dapat memuji dan menyembah Tuhan. Sebagaimana dicatat dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai ke 7 saudara. Mengapa kita memuji dan menyembah Tuhan? Dikatakan ayat pertama dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Ada 3 hal. Mengapa kita memuji Tuhan? Supaya kita mengingat akan kodrat Tuhan, mengingat sifat Tuhan,
dan mengingat rencana Tuhan. Bagian ketiga, untuk kita semakin hari mengasihi Tuhan adalah saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 8-17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bagian 17 dikatakan di sana, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kasihilah seorang akan yang lain. Pengorbanan Kristus menjadi teladan bagi kita. Untuk kita juga saling berkorban kepada satu dengan yang lain. Itulah kasih. Mengasihi satu dengan yang lain. Saling mengasihi. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. 3 bagian ini. Untuk kita semakin mengasihi Tuhan. Pertama adalah kita hidup tinggal di dalam Dia dan menuruti firman-Nya. Dan yang kemudian adalah hidup memuji dan menyembah Tuhan. Dan ketiga, saling mengasihi satu dengan yang lain. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri semua. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya Tuhan, hidup kami adalah milik-Mu. Karena Engkau telah menebus dan menguduskan dan menyucikan kami. Engkau memberikan kami hidup dengan memperoleh segala kelimpahan yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan oleh Roh Kudus-Mu yang menjamin itu bagi kami. Untuk kami dapat memperoleh seluruh penyediaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Bela dia hari-hari ke sehari ya Tuhan. Roh Kudus-Mu menuntun dan memimpin kami. Untuk kami semakin bertumbuh, mengasihi dan mencintai Engkau ya Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kami. Karena terlebih dahulu Engkau telah memberikan segalanya bagi kami. Dan karenanya hidup kami, biarlah hidup yang senantiasa mengasihi-Mu, melebihi dari segalanya ya Tuhan kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengakhiri ibadah ini. Kami berterima kasih buat waktu yang Engkau berikan bagi kami. Dan Engkau Allah yang hidup, yang terus memberkati dan menyertai kami. Itu sebabnya kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Dan menyerahkannya kepada Engkau, Allah yang hidup yang memberkati kami. Mari jemaat Tuhan, arahkan seluruh hidupmu bagi Dia. Pulanglah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Kristus Yesus Tuhan kita, persekutuan yang manis, indah, lembut oleh Roh Kudus, memimpin dan menuntun setiap langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini sampai untuk selamanya. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.